Mengapa Indonesia mengambil peran ini? Karena dengan upayanya adalah semoga Presiden kita ini ingin merasuki dari dalam, mengubah, menegosiasi dengan negara-negara yang bergabung di BOP itu untuk kemerdekaan. BOP itu bersikukuh keras untuk meminta perizinan kepada si PBB. Ya. Nah, jadi pertanyaan besar adalah, ini beneran organisasi dibuat untuk perdamaian atau hanya sebagai politis saja? Itu loh, peace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OTT KPK IMM Averus atau Obrolin Trending Topik bareng KPK IMM Averus. Pada podcast ini, kita akan membahas berbagai macam trending topik di media sosial yang tentunya kita akan bersama dengan orang-orang yang kapabilitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Dan pada hari ini, kita akan membahas mengenai BOP atau Board of Peace bersama dengan Mas Bana. Mas Bana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini program pertama menurutku ya. Iya, program pertama di KPK ini, Mas. Keren. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin saya bacakan dulu informasi tentang antum gitu kan, agar teman-teman lebih mengenal tentang boleh. Oke, yang pertama nama Bana Nidamul Haq, SPD, jangan sampai lupa ini SPD-nya ini ya, karena masih fresh, masih segar nih sepeda. Terus alamat Taman Sidoarjo, kemudian untuk status belum menikah tapi insya Allah setelah ini menikah, insya Allah, amin. Kemudian untuk riwayat pendidikan yang pertama di tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, Mas Bana ini menempuh pendidikan di SDN Sukodono Sidoarjo. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan 2020 di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, Mas Bana mengambil gelar sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan sekarang Mas Bana sedang menempuh pendidikan untuk mengambil atau mengejar gelar pasca sarjananya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Amin. Baik Mas Bana. Tadi sudah kita sampaikan ya kalau kita mau membahas tentang BOP gitu. Yeah. Memang kalau kita berbicara soal BOP, tentu yang orang pikirkan pertama kali pasti politik ini. BOP politik. Padahal kalau kita melihat unsur dalam BOP ini ada juga unsur agamanya Mas Bana. Terutama ketika BOP ini menggeret dua negara besar, Palestina dan Israel itu tadi. Tapi Mas Bana, meskipun ini berita ini sudah hangat atau mungkin masih hangat, mungkin masih ada teman yang masih belum tahu apa sih BOP itu, Mas. Apa BOP ya? Iya, apa itu BOP? Sebelum kita masuk ke itu ya, sebenarnya kan kasus ini atau problematika ini kan sudah sangat-sangat sering terjadi. Artinya antara Palestina dan Israel ini kan dua negara yang memang memiliki ketidakharmonisan, baik di segi sosial maupun politik. Nah, tapi yang perlu kita pahami bersama adalah karena kita ini adalah sebagai umat Muslim, kawan-kawan, ya, sebagai umat Muslim meskipun ada saudara-saudara kita baik itu non Muslim ataupun yang Muslim juga menghadapi suatu permasalahan, maka kita wajib untuk melerai atau bahasanya itu jangan sampai ada perkelahian antara dua pihak itu. Nah, terkait BOP sendiri, ketika kita membahas BOP itu kan Board of Peace. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan BOP itu sendiri? Kalau menurut Mas Noval sendiri itu apa itu? Sejauh pemahaman saya mungkin mohon izin dulu sebelumnya. Kalau menurut saya BOP ini adalah sebuah lembaga keamanan yang bisa dibilang dia diciptakan untuk menjamin keamanan dua negara tersebut. Itu pemahaman saya. Mohon maaf kalau salah sebelumnya ini. Ya itu tidak salah ya. Tapi jadi kalau BOP sendiri kan Board of Peace ya. Kalau kita bicara bahasa Indonesianya itu adalah apa? Papan perdamaian. Nah, papan perdamaian. Itu kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita melihat dari sisi Amerika, mereka mengatakan bahwasanya Board of Peace ini adalah suatu lembaga yang didirikan untuk perdamaian. Yang dimana ini lembaga internasional yang berdiri dari, jadi awalnya BOP ya. Awalnya BOP itu adalah keputusan dari resolusi DKPBB. DK itu Dewan Keamanan PBB. Nomor 2803 yang tadi yang saya sebutkan ketika kita ngobrol tadi. Nah, di situ yang menjadi titik poin pertama
mengapa kemudian BOP itu didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tadi, seperti itu. Oke, berarti BOP ini ya memang bisa dibilang sesuai artinya tadi ya, papan perdamaian itu Iya. tadi, tapi didirikan oleh Donald Trump untuk menciptakan perdamaian dari kedua negara tersebut. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat berita itu kan dikabarkan bahwasanya Indonesia itu masuk nih, Bang. Masuk ya? Iya. Masuk ke dalam BOP itu. Anggota tetap kalau nggak salah. Anggota tetap malah ya? Kan bayar berapa miliar ya? Oh, dia bayar itu ya untuk jadi anggota tetap. Iya. Oke. Kalau nggak salah ya. Tahu saya itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan itu, Mas. Sebenarnya posisi Indonesia itu apa sih, Mas, dalam konflik ini? Dalam ya BOP ini, posisi Indonesia itu apa? Kan kenapa sampai harus bayar 1 triliun tadi itu? Berapa triliun ya? Ya sekian lah. Ya sekian triliun itu tadi kan banyak kan itu. Enak itu buat MBG. Oh, alhamdulillah. Saya nggak dapat lagi. Ya enggak lah. Bukan siswa. Oke, terkait apa? Posisi ya? Iya, posisi Indonesia. Posisi Indonesia sendiri itu kalau kita bicara mengapa kemudian Indonesia itu sangat terkait besar ya, ada hubungannya dengan Palestina. Kalau kita bicara sejarah, kalau tidak salah ya, seingat saya itu Indonesia itu di tahun 1988 itu sudah menyatakan bahwasanya, bukan menyatakan ya, sudah mengakui kemerdekaan Palestina pada saat itu di tahun 1988. Kalau salah koreksi ya teman-teman. Tapi setahu saya itu. Nah dari situlah kemudian kedekatan secara bukan hanya emosional ya, tapi memang kita memiliki rasa kepedulian sama kaum muslimin ya terutama dan lain sebagainya. Nah mengapa kemudian peran Indonesia ini sangat signifikan ya? Karena pengaruhnya pun juga besar seperti itu. Nah mengapa Indonesia mengambil peran ini? Karena dengan upayanya adalah semoga presiden kita ini ingin merasuki dari dalam, mengubah, menegosiasi dengan negara-negara yang bergabung di BOP itu untuk kemerdekaan Palestina. Gitu. Nah, sedangkan dari BOP itu Mas Kois ya. Mas Novel Mas Kois sampai ini. Mas Kois aja ya. Jadi di BOP itu ada 20 poin. Maksudnya enggak hafal ya 20 poin yang dilontarkan oleh Trump kepada PBB menjadi proposal itu sebelum terjadinya terbentuknya BOP. Jadi ada 20 poin ya. Salah satunya adalah ya terkait kemerdekaan ya. Perdamaian antara dua negara itu atau two state saya lupa itu. Pokoknya dua negara itulah. Gitu. Jadi mengapa? Ya posisinya itu tadi, ingin memasuki dari dalam, bernegosiasi dari dalam untuk kemerdekaan Palestina. Seperti itu. Karena memang untuk kalau kita bicara soal pembebasan Palestina ini tidak cukup dari luar saja sepertinya. Bisa. Memang harus dari dalam juga. Ya ibaratnya kayak ngumpul-ngumpul bebasin gitu kali ya. Iya, betul. Karena kan ya sama halnya dengan gini, kapal itu rusak itu kan karena dari dalam. Ya kan? Ataupun semua itu pasti dari dalam, tak mungkin dari luar. Agak sulit karena bentengnya kan banyak itu. Iya. Kayak gitu. Oh, itu seperti itu permisalannya. Jadi posisi Indonesia itu ya untuk ngompor-ngompori supaya Palestina ini enggak juga, ya bukan ngompor-ngompori ya. Bukan sebagai kompor ya. Bahasamu ini bahaya ini. Waduh, salah. Bukan mengompor ya, tapi memberikan negosiasi yang baik. Artinya diplomatisnya di sana lah. Gitu sih. Bukan ngompor ya. Kalau ngompor kan kayak Abu Lahab ya, membantu dari dalam, supaya tercipta tujuannya itu tadi. Berarti secara alasan Presiden Indonesia itu memang memiliki alasan cukup lah ya. Sekali. Alasan cukup untuk bahkan rela membayar itu tadi seberapa banyak tadi. Rela sekali. Ya, tapi kan banyak pertimbangan. Ya, banyak pertanyaan juga. Iya. Kira-kira relevan nggak itu? Nah, itu yang akan dibahas. Oke. Kalau kita melihat dari sisi mungkin dari antum pribadi lah Mas, gimana? Apakah Indonesia itu seharusnya lebih memilih berdiri di sisi Palestina? Ya memang kalau kita lihat tadi memang ya Indonesia tetap berdiri di Palestina, di sisi Palestina dengan itu kan meskipun bergabung BOP, tapi sebagian orang mungkin melihatnya ini Indonesia semakin jauh nih dari Palestina nih karena bergabung dengan itu tadi. Oke. Jadi gini, yang perlu dipahami adalah
yang bergabung di BOP itu kalau nggak salah berapa negara ya? 28 kalau Maksudnya berapa? gitu ya. Saya kemarin terakhir baru lihat 9 atau berapa gitu terakhir itu. Itu 8 itu negara muslim. Oh, ya. 17 atau berapanya itu non Oh, muslim. Setahu saya ya. Nah, tapi bukan berarti orang-orang yang tidak mengikuti BOP atau negara-negara yang tidak ikut BOP itu tidak mengakui atau mensepakati untuk kemerdekaan Palestina. Palestina. Jadi ada sekian 100 berapa itu loh. Negara itu sudah setuju. Oh ini kayak merdeka nih bahasa kita ya. Oh ini buat merdekanya Palestina. Saya setuju kalau Palestina merdeka. Nah, tapi mengapa kok tidak ikut BOP katakan seperti itu? Ya. Karena ada pandangan bahwasanya BOP ini adalah lembaga yang didirikan secara personal oleh Trump. Nah itu yang menjadi titik pembahasannya. Pembahasan politiknya loh ya. Tapi kita nggak usah terlalu jauh lah di sana. Nah, mengapa sedemikian? Karena seperti ini. BOP itu kan gini loh. BOP itu bersikukuh keras untuk meminta perizinan kepada si PBB. Ya, gitu loh. Si PBB. Tapi setelah jadi, ya kan, PBB ini secara kayak pengawasan dan sebagainya itu minim. Oke. Jadi yang lebihnya itu ke personal si Trump. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah, ini beneran organisasi dibuat untuk perdamaian atau hanya sebagai politis saja? Nah, itu loh, peace or peace. Peace apa itu ya? Peace tadi ya, peace sebagai apa? Cuilan gitulah ya. Kedamaian atau hanya potongan saja. Ya. Itu loh, menjadi permasalahannya di situ. Oh, yes. Ya, patut dipertanyakan kalau seperti itu memang. Iya. Apalagi PBB ini sekelas PBB nih, tapi dia tidak sebanyak Trump tadi. Nah, di sini secara politik, Trump itu ingin memberitahu kepada dunia itu, bahwasannya Trump itu mau ngasih tahu, iki loh, aku yang nyekel dunia ini. Oh, iya. Kemarin presiden mana Kolombia? Venezuela. Betul. Maduro itu. Maduro. Ya kan? Maduro. Itu nah itu kan secara HAM kan juga sudah salah. Secara undang-undang loh ya, perundang-undangan PBB juga salah. Nah, terus kemudian ya salah satu mendirikan IKI. Nah, menjadi pertanyaan lagi adalah di BOP itu, ya kan? Israel yang notabene-nya sebagai penjajah itu malah masuk di dalam strukturalnya gitu. Sedangkan Palestina itu tidak masuk. Akhirnya jadi tanda besar. Ini teman nanda ini kira-kira ini. Kok satunya masuk, satunya enggak? Yang masuk malah yang itu. Kan inklusif kan, eksklusif jadi. Betul. Nah, nanti kita akan melihat pandangan Muhammadiyah kemarin ya. Kan ada sudah mengeluarkan pandangan juga kan Muhammadiyah kemarin. Oh iya. Ya, nanti akan kita bahas. Menarik. Oke, sebelum kita lanjut ke Muhammadiyah tadi ya, mungkin kita lebih luas dulu lah. Kita melihat permasalahan BOP ini dari perspektif Islam. Karena kalau politik nih Mas, saya rasa ya, kami pribadi merasa bahwasannya sudah banyak pasti yang bahas. Dan keilmuan mereka yang membahas pasti sudah tinggi-tinggi sekali gitu kan. Sepakat, saya juga masih kurang itu. Sebenarnya enggak, cuman ya. Ampun. Kaminya yang kurang. Sama-sama. Oke. Baik Mas. Kalau setahu Mas Bana gitu ya, sepemahaman Mas Bana, bagaimana pandangan Islam dalam konteks permasalahan antara Palestina dan Israel, Mas? Kalau kita bicara konteks Islam ya, pandangan Islam itu kan dalam arti keselamatan ya. Keselamatan, kedamaian dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaan itu, bagaimana kita bisa menyampai suatu kedamaian jika tidak ada suatu keadilan? Betul. Ya, mungkin di sini tak masukkan sedikit ke film Naruto ya. Oke, boleh. Naruto itu ketika di mana-mana dia itu pasti bilang kita harus damai. Gitu kan. Sedangkan kedamaian itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena semisal nih, katakan di Naruto itu ada Pain. Ya kan? Pain itu merasa dia dikucilkan sama Konoha. Oke. Ya kan? Menarik. Habis itu Pain ini menyerang balik Konoha. Kenapa? Dia merasa tertindas. Ketika Pain menyerang balik Konoha, dia kan pengen balas dendam. Akhirnya Naruto kan nggak terima. Lu ini bukan kedamaian, gitu loh. Nah, sedangkan menurut si Pain ini adalah kedamaian. Nah, artinya apa? Karena tidak adanya keadilan itu. Maka kita kan nggak tahu mana yang baik yang benar. Artinya adanya Islam itu enak ya. Kita tahu mana yang baik yang benar, mana yang salah, mana yang kurang tepat, mana yang seharusnya kita ambil. Nah, dari perspektif Islam,
kedamaian itu pasti ada kesinambungan dengan keadilan. Seperti itu. Nggak mungkin loh. Sekarang kalau misal nih, katakan saya sama Anda ini, aku ambil awak, aku dan kamu ini. Hari ini kita ber-IMM, ya kan? Ini kawan-kawan IMM. Tapi yang sampean sebagai apa ini di IMM? Anggota bidang Anggota. KPK. Katakan anggota bidang KPK. Yeah. Lalu ada lagi kepala bidangnya. Yeah. Nah, tapi ketika ada permusyawaratan yang dilihat dan yang didengar hanya si kepalanya saja. Oke. Nah, terus anggotanya ini tidak dilibatkan. Nah, kira-kira adil enggak itu? Enggak adil. Pasti damai enggak? Pasti enggak. Pasti yang sampean kan pasti protes kita. Kok aku enggak pernah dia lagi gitu kan. Kok aku enggak pernah diperhatikan ya. Ya. Akhirnya kedamaian enggak akan muncul. Karena ketidakadilan itu tadi. Seperti itu. Karena ya saya baca ini ya, saya enggak hafal soalnya. Oke, boleh. Ini. Di surat An-Nisa, teman-teman. Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qist. Ya, saya bacakan artinya saja. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, bapak, ibumu, kerabatmu. Jika dia atau yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Nah, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dari perspektif An-Nisa ya. Nah, di sini itu artinya seperti apa? Jangan kamu itu mengikuti hawa nafsu. Katakan ya, ada si orang kaya dan orang miskin. Nah, ketika berselisih kamu melihat, oh si kaya ini kalau tak tolong aku dapat ini deh. Ya, dapat anulah. Ya. Sedangkan si miskin ini tidak. Kan gitu. Nah, sedangkan kita sebagai kader Muhammadiyah, kita belajar betul itu terkait teologi Al-Ma'un. Yang dimana terkait teologi pembebasan. Nah, pembebasan ini yang disebut dengan apa? Ternyata pembebasan itu bukan hanya pembebasan koyok dijajah, terus pembebasan dari apapun itulah. Ternyata pun kita belum bebas dari feodalisme. Feodalisme ini seperti apa? Kita terlalu tunduk dan patuh kepada pemerintah. Nah, tapi meskipun Nabi menyuruh kita untuk taat sama pemerintah ya. Nah, tapi kalau pemerintahnya kurang ajar, kan masa kita diam-diam saja nggak mungkin. Nah, itu kita harus pembebasan dari situ. Melihat, nah ini Indonesia ini harus kita lihat dulu. Oh, betul tidak langkah-langkahnya. Kalaupun nanti dilihat di BOP itu, ya ada beberapa kesepakatan yang tidak dilakukan atau melanggar kesepakatan. Nah, Indonesia harus mundur itu. Jangan melihat ini keuntungan. Bukti ini gak untung tambah rugi. 17T itu bisa mengobati kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera kan? Ya, betul. Seperti itu. Berarti harus konsekuen juga ya. Betul. Kalau memang nggak beres ya harus segera mundur gitu. Iya. Harus segera mundur karena ya tujuannya nggak tercapai akhirnya kan. Iya. Nah, tujuan tersendiri itu adalah kan untuk kemerdekaan Palestina. Iya, betul. Ya. Tujuan utamanya itu. Nah, tapi kalau untuk kepentingan biar nanti pajaknya nggak naik, ya sekarang tidak usah. Ya. Karena artinya Kunto Wijoyo ya. Kunto Wijoyo ini juga salah satu senior kita atau aktivis Muhammadiyah. Saya mengutip itu, beliau mengatakan seperti ini. Ilmu itu tidak boleh netral pada ketidakadilan. Artinya ketika kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak boleh diam. Nah, ketika kita diam, nah itu kita sudah termasuk, kalau di surat Al-Ma'un itu apa ya? Wayamna'un al-ma'un atau apa ya? Sahun alai. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, dzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin itu termasuk itu sudah. Sudah termasuk di wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh, siap seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita sebagai umat muslim. Ya meskipun kita tidak bisa ke Palestina, tapi banyak gitu loh yang bisa kita kerjakan. Seperti itu. Itu pandangan dari segi agama ya. Dan banyak lagi itu di surat apa ini? Al-Maidah
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran. Nah, kita lihat dari sisi ini, siapa yang benar, mana yang salah. Nah, kita kan terkadang itu, kalau kita bicara benar dan salah kan relatif. Nah. Betul. Menurutmu benar, menurutku kan salah. Betul, ya. Betul. Nah, makanya dari itu perlu adanya norma, mau apa namanya, etika, ada nilai di sana. Oh, ternyata iki loh sih disebut dengan benar. Oh, iki sih disebut dengan salah. Lek kita menuruti perspektif yo. Beda-beda. Antum sama saya kan udah beda ini bisa-bisa. Nah, itu permasalahan. Makanya kenapa kok kemarin ketika Panji bikin podcast, podcast apa? Mensreya itu ya. Itu kan menjadi pertanyaan besar. Karena kan loh, menurutmu juga belum tentu benar kan gitu. Ya. Tapi nggak mau menyinggung di sana. Itu cuma sebagai perumpamaan saja. Ya betul. Ya sudut pandang orang berbeda-beda lah ya. Betul. Hanya perlu ada norma itu tadi. Berarti kalau bisa kita simpulkan, apakah menurut Mas Bana ini, apakah sikap dari ormas Islam itu ketika memang kan ada akhir ini ada berita ya, masuk mungkin Muhammadiyah juga ikut menyetujui. Ya. Apakah keputusan Muhammadiyah ini benar? Maksudnya tentu mereka sudah mengkaji mereka sudah punya bidangnya sendiri-sendiri, mereka mengkaji dan mereka memilih untuk setuju terhadap keputusan presiden. Apakah ini langkah yang benar menurut Bapak? Jadi kalau kita bicara ormas ya, jangankan ormas, kita sendirilah OKP ya, organisasi kepemudaan atau organisasi kemahasiswaan. Kita bicara organisasi yang ada di Indonesia, keseluruhan ini adalah mitra kritis dan mitra strategisnya pemerintah. Jadi dalam hal apapun kita harus mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu kebijakan, baik itu program kerja dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga mitra strategisnya. Gitu. Karena apa? Karena saya rasa ketika saya membaca berita, melihat situasi keadaan hari ini, tidak mungkin pemerintah jalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat sekitar. Tapi pun juga sama, masyarakat sekitar ini kalau tidak berkolaborasi dengan pemerintah, tidak bakal didengar. Nah, akhirnya Muhammadiyah mengambil di situ. Jadi ada langkah strategis, ada langkah kritisnya juga. Muhammadiyah memang kalau di narasinya ya coba ya, saya nanti takut salah. Tapi pemahaman saya itu Muhammadiyah itu memberikan pandangan yang sangat-sangat relate banget, yang sangat-sangat bagus menurut saya ya. Karena pertama di sana memang Muhammadiyah itu menyatakan sikap mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Prabowo, katakan seperti itu, presiden kita lah. Tetapi di sana mereka memberikan syarat-syarat tertentu. Gitu. Yang pertama yaitu ketika di dalam struktural BOP itu Israel masuk di dalamnya, yang dimana notabene-nya adalah negara penjajah, tapi sebaliknya Palestina yang dijajah malah nggak masuk, ya kan? Itu menjadi permasalahan. Nah, di situ ada penekanan dari Muhammadiyah mengusahakan warga sipil atau dari Palestina lah itu masuk ke dalam strukturalnya itu. Kenapa? Ya biar tidak ketimpangan sosial dong. Nah itu. Terus di sisi lain, jika memang nanti pada perjalanannya proses BOP ini tidak sesuai dengan apa yang sudah digaungkan, apa yang sudah disepakati di resolusi DK, Dewan Keamanan PBB nomor 2803 itu, maka Indonesia harus mundur, harus mengambil sikap di situ. Karena apa? Karena kita tidak boleh menzalimi gitu. Sedangkan kalau kita berbicara dari amanat konstitusi kita di Undang-Undang Dasar itu alinea 1 dan 4 kalau nggak salah itu, kita harus menghapuskan penjajahan di atas dunia. Betul. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kalau kita masuk, kita sudah melukai amanat itu sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita juga. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama. Seperti itu. Nah, akhirnya ketika saya melihat katakan press release ya yang dinyatakan oleh Muhammadiyah ini sebuah sikap yang sangat-sangat bagus. Sebagai kita warga Muhammadiyah juga, kader-kadernya kan, kawan-kawan IMM ini adalah kader-kader penunjang, maka kita harus terus menyuarakan hal ini. Seperti itu. Siap. Permasalahan ini agak rumit ya. Tapi ketika kita pelajari dengan matang, ternyata memang ada benarnya nih keputusan Muhammadiyah. Meskipun awalnya kayak kok
ormas Islam masuk sih, kok Muhammadiyah mendukung sih, padahal udah jelas anehnya. Tapi ternyata ada gitu kan, ada alasan yang membuat memang perlu gitu kita masuk dan sebagainya. Ya, jadi saya lupa ya kaidah usul fiknya itu. Ya. Jadi menghapuskan suatu permasalahan untuk kemaslahatan. Aku lupa itu apa. Apa gitu. Nah itulah, saya lupa lah. Jadi ya kita lihat, bukan, saya paham betul apa yang diinginkan oleh presiden kita itu sebuah kebaikan. Tapi memang di dalam prosesnya kan kita tidak tahu. Ya. Nah, makanya di sini kita sebagai kader Muhammadiyah juga harus melihat plus dan minusnya. Segala sesuatu kan pasti ada baik dan buruknya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, dilihat, oh sepertinya baiknya seperti ini. Nah, kita dukung baiknya. Ketika ada buruk ya kita tinggalkan. Ini seperti itu. Gitu sih. Makanya kita harus pandai melihat situasi politik, ya, kritis terhadap lingkungan. Kita harus paham terkait sosial. Nah, kalau kita sebagai kader Muhammadiyah, teman-teman, tidak peduli, katakan warga kita di Muhammadiyah ataupun kemarin saudara kita yang ada di NTT itu masih kecil, bayangkan. Nah, artinya kita ini bukan manusia gitu loh. Kita itu sudah, apa bahasanya ya, sudah menjadi orang yang lepas dari agama gitu. Jadi karena agama itu bukan masalah kita dengan Tuhan saja, tapi masalah kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Hablum minan nas. Seperti itu. Saya sepakat dengan Mas Bana soal ini, memang penting sekali. Oke Mas Bana, kita lanjut selanjutnya. Mungkin tadi kita sudah membahas dari segi bukan agama, ormasnya mungkin ya, ormas Islam. Sekarang kita membahas BOP ini dari segi Gen Z, Mas Bana. Oke. Kan karena kan menarik. Apa ya? Bisa dibilang zaman sekarang ini Gen Z yang paling banyak bersuara kan. Ya meskipun memang masih ada gen milenial yang masih bersuara, masih ada, masih banyak juga. Tapi yang paling berisik itu Gen Z, gitu kan. Kita ini kan Gen Z kan. Makanya kita juga kadang lebih dituntut untuk berisik, terutama di media sosial. Kalau setahu Mas Bana atau sepenglihatan Mas Bana gitu ya, apa peran Gen Z atau mungkin bagaimana Gen Z itu melihat Vote of Peace ini? Kebanyakan mungkin. Agak rumit ya kalau kita bicara Gen Z ya, meskipun saya sendiri masih Gen Z. Tapi seperti ini ya, ataupun kalau kita bicara Gen Z itu kan identik dengan medsos, betul, identik dengan digitalisasi. Jadi ada sebuah data itu menyampaikan seperti ini. Di internet, baik itu di X, Instagram dan lain sebagainya, itu menyatakan bahwasanya orang-orang yang pro terhadap Palestina dan Israel, ya, kan pasti ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel ya. Itu perbandingannya sangat jauh, 17-1. Oh, gitu ya. Jadi yang pro sama Palestina 17, tapi dengan Israel itu 1. Tetapi bukan berarti perbandingan ini akhirnya menjadi konsensus atau apa namanya kesepakatan politik. Ya. Bahwasanya, misalnya terlihat di medsos ini banyak yang sepakat atau pro dengan Palestina, bukan berarti di politiknya ini kan Palestina sudah bebas. Nyatanya kan tidak. Iya betul. Nah artinya di sini penting sekali bagi kita, terutama Gen Z ya, Gen Z yang di mana-mana tidak jauh dari ini apa nih, setan gepek. Setan gepek. Ini bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Betul. Nah kita gunakan ini semaksimal mungkin. Ya, jadi kita gunakan baik itu melihat informasi, membaca berita. Ya jujur saya sendiri kurang kalau bicara saya buka IG ya sewajarnya saja melihat berita. Saya jangan upload repost itu jarang. Karena apa ya? Meskipun saya Gen Z, saya kurang terlalu biasa seperti itu. Nggak tahu ya. Tapi nanti akan saya usahakan itu. Berdakwah gitu ya. Kan memberikan menyuarakan suatu kebaikan kan menjadi hal positif bagi kita sendiri dan orang lain. Nah, Gen Z ini sangat penting untuk dalam hal seperti ini gitu. Meskipun apa mau katanya sampean tadi peran enggak maksudku kan harus berisik ya. Oh ya. Bukan hanya berisik ya. Kalau berisik nanti cuma sebagai viral activism. Jadi pokoknya pokoknya ngomong tuh. Tapi tidak tahu datanya, tidak tahu faktanya seperti apa. Dari tadi ketika saya lihat di keputusan Muhammadiyah itu banyak yang ngomong ini. Anda ini tidak fokus pada poinnya. Anda ini tidak melihat pada poin-poin yang dituju, yang dibahas gitu.
Nah kebiasaan orang itu loh, ininya loh. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tatadabbarun itu tidak dipakai. Dia melihat, ya kan, lihatannya itu mengundang emosinya, emosinya mengeluarkan kata-kata. Nah akalnya ini tidak dipakai. Kesalahannya di situ. Nah, kesalahan buat kita pribadi lah, ya kita muhasabah saja. Kita kan kalau lihat, wih, apa iki? Ini gue pemarahnya daripada cross check dulu kan, marah dulu. Apa yang nggak bener ini? Sebelumnya wah Muhammadiyah kan tampak, lah dilihat dulu. Langsung komen, ketik. Wah, ya apa sih? Itu kan. Betul. Jadi kita harus tahu sebelum kita melihat, nah ini sebagai kader Muhammadiyah, kawan-kawan kita menjadi kader Muhammadiyah terutama IMM sendiri, ya harus kritis dan paham. Bukan hanya ngomong-ngomong tapi tidak tahu pembahasannya, kita tidak tahu apa yang dibahas, kita tak tahu isinya. Hai, apa bedanya mbak ngomong yeping itu ya? Udah yepingnya. Itu kan? Ya. Seperti itu. Harus berbeda memang ya. Harus berbeda. Ada Muhammadiyah harus beda nih. Harus terutama kader IMM. Betul sekali, masya Allah. Okay. Jadi aja bahas politik tuh, olah-olah. Okay. Saya setuju sih dengan statementnya Mas Bana tadi. Oke, berarti kan media sosial itu memang benar-benar berperan ya. Zaman sekarang ini sangat berperan, terutama untuk ini Mas Bana. Dulu saya itu pernah mendengar dari kata guru saya bahwa kita itu sekarang bukan perang dengan pedang lagi. Oh tidak. Tapi kita perang dengan ghazwul fikr atau perang pemikiran. Nah, salah satu asal muasal ghazwul fikr ini berasal dari media sosial. Kalau kita lihat sekarang ya, media itu bahkan saya pernah bikin itu. Sekali scroll apa mungkin 5 menit itu udah berapa berita kita masuk ke otak kita begitu kan. Kalau menurut Mas Bana, apa peran media sosial dalam membentuk pandangan Gen Z? Ya kan Mas Bana tadi sempat bilang kalau memang mungkin kebanyakan dari kita termasuk kita mungkin ya kadang-kadang kalau lihat berita langsung marah-marah gitu kan. Secara pandangan kita kayak gampang dipermainkan gitu loh. Kalau menurut Mas Bana sendiri media sosial ini wow apa sih untuk pandangan? Kalau hari ini ya. Karena kita memandang dari gaji ini, media sosial ini pengaruhnya sangat besar. Nah, ini yang menjadi kaum orientalis ya. Kan yaitu Barat kan melihat Timur, negara Islam itu kan. Betul. Orang-orang Barat ini ingin menghancurkan warga-warga Muslim, ya kan? Atau dari kita lah sebagai manusia, ini fitrahnya manusia. Itu ya dari konten-konten itu. Kenapa? Coba ya. Dahulu sebelum adanya media sosial hari ini yang sangat marak, dulu kan cuma ada koran, cuma ada buku. Kalau tidak itu kan kita tidak tahu berita, ya kan? Makanya dulu jurnal, buku-buku itu sangat relevan. Nah, tapi hari ini kita dibandingkan terbaru, percuma kita bikin buku, ya kan? Tapi kalau tidak kita viralkan di video, itu tidak mungkin orang-orang itu melihat. Kita bikin jurnal, berapa ribu jurnal yang dibikin orang profesor, doktor, mahasiswa, tapi apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena sekarang hari ini sudah berputar, sudah berganti lah. Nah, makanya konten hari ini ya yang sangat-sangat relevan adalah konten video, TikTok, terus Instagram. Jadi bukan konten gambaran gitu. Kenapa? Orang sekarang baca itu malas. Iya kan? Iya, betul. Orang kan delok didelok, enggak sadar morowe sak jam. 2 jam. Scroll TikTok itu orang-orang itu kan enggak sadar loh. Kok jam ini? Loh, kok sudah jam Nah, inilah yang kemudian kalau mereka itu ingin merusak generasi kita dari hal seperti itu. Nah, makanya kita harus menggunakannya sebaik mungkin. Jadi jangan kita sebagai konsumen itu. Meskipun saya pribadi belum bikin ya, tapi ada rencana bikin. Saya pernah sekali bikin video TikTok ya. Ya meskipun itu cuma ya buat have fun saja lah. Saya kaget. Pertama kali saya upload video itu, nggak tahu sekarang itu ada 11.000 viewers. Alhamdulillah. Bayangkan itu. Lah aku, kira-kira. Oh ternyata algoritmanya adalah saat itu lagi trennya memang. Gitu. Terus lagi apa gitu. Nah aku kan ya kaget sih, orang pertama kali ngupload video TikTok pas saya habis wisuda pas itu, terus banyak yang melihat, ya banyak yang like dan komen juga, ada yang men-share dan lain sebagainya. Nah, artinya di situ kan, ternyata begitu cepat kan, tanpa kita sadari ya,
Meskipun ada juga yang bikin konten kadang juga sing delok, yang melihat cuma berapa lah katakan seperti itu. Nah, tapi di situ akhirnya kita belajar. Belajarnya apa? Oh, berarti ketika ada momen ini, saya harus bikin konten yang sesuai dengan momen. Atau melawan momen itu. Gitu loh. Karena yang lain, sedikit lain itu biasanya ngomong itu seneng. Sedikit lain. Agak lain lah. Agak lain. Orang-orang itu suka yang seperti itu. Kontroversial. Tapi tetap ini ya, pembahasannya tetap yang sedang viral waktu itu. Iya. Lagi naik lah. Lagi naik. Karena itu yang jadi momok ya. Kita kan kemarin bahas BOP dan lain sebagainya, bahas Israel, bahas saudara kita di NTT. Itu langsung berita. Nah, gunanya sekarang kan framing, ya kan, clippers-nya itu. Terkadang jangan-jangan omongan saya nanti dipotong jelek-jelek. Bahaya ini. Hati-hati nih. Jangan banyak kan itu ketika Profesor Haidar Nasir itu menyampaikan itu kan, lihat apa gitu, permasalahan KUHP itu, kan dipotong itu yang jeleknya itu. Artinya yang disampaikan secara realitanya dipotong, tapi maksudnya itu tidak. Akhirnya kan pandangan orang kan, loh kok kayak gini Muhammadiyah. Itu hati-hati ya, tanggung jawab kamu di akhirat itu. Terframing ya akhirnya. Seseorang terframing gara-gara ulah klip gitu mungkin. Memfitnah itu maksudnya kan. Jatuhnya fitnah. Seperti itu. Nah, makanya kita harus juga framing juga, tapi framing dalam kebaikan. Yang benar, kita nunjukin yang benar. Itu yang benar. Gitu. Iki lho kudune Gen Z itu seperti ini melihat dinamika politik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kader IMM bukan hanya pinter secara intelektual, gitu. Tak pinter tok, tapi ya apa manfaatmu lah. Apa manfaatmu bagi sekitar? Minimal kalau tidak bisa ke orang lain, ke diri sendiri dan keluarga. Baru nanti ke organisasi, lingkungan, baru ke masyarakat. Kalau tidak bisa memberikan kebermanfaatan, minimal jangan jadi masalah. Betul. Nah, itu loh. Kan Rasulullah juga pernah bilang kalau khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Saya cukup tertarik tadi dengan narasi bahwa kita itu nggak boleh cuma jadi konsumen, tapi kita juga harus jadi pionirnya atau mungkin produser. Nah ya tipe dikit ya. Jadi produser. Masalahnya kalau saya lihat mungkin ya, kadangkala ketika orang mau bikin konten, misalnya dia nih aku tahu kebenarannya, aku ingin menyampaikan lewat konten. Itu tapi dia terhalang oleh rasa takut, Mas. Karena apalagi ketika kita bicara soal politik ya, BOP tadi. Itu biasanya ketika bikin konten yang enggak sesuai, yang mungkin enggak sepakat dengan pemikiran orang lain, itu langsung diserang. Oh, kamu gini, kamu gini. Dan kadang-kadang Gen Z itu tidak sesiap itu untuk menerima itu. Kalau menurut Mas Bana sendiri, sejauh mana mungkin Gen Z ini berpeluang lah untuk memaksimalkan media sosial? Ya, sangat-sangat berpeluang. Ya. Makanya kita itu harus paham dulu terkait diri kita sendiri. Seperti ini ya. Saya juga pernah dihujat satu Sidoarjo. Oh, pernah ternyata. Ya terkait demo di polisi di Polres Kapolres Sidoarjo dengan kawan-kawan IMM. Di Instagram itu banyak itu komenan-komenan, meskipun bukan di IG saya pribadi ya, di IG BEM saat itu. Nah, saya lihat itu banyak itu. Padahal itu masih konsolidasi, bukan aksi gitu. Wah, omongan ini wah. Yang namanya manusia itu pasti emosi itu ada. Tapi saya berpikir, apa gunanya aku emosi? Nah, apa gunanya? Nah, di sini adalah penting untuk kita paham mana sesuatu yang bisa kita kendalikan, mana sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Katakan mau ketika kita ingin membuat sesuatu, hujatan itu sudah pasti. Ya, nggak mungkin kita nggak dihujat. Kita hidup bareng orang banyak kan, ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Lah fokus kita jangan kepada orang yang tidak suka. Fokus kita adalah apa yang bisa kita lakukan yang membuat orang lain suka. Kalau ada orang yang nggak suka, ya sudah, jangan fokus di situ. Nah, itu yang menjadi mental kita itu harus ini ya, harus pintar memilah. Ya, saya kan orangnya emosian. Kalau saya orangnya emosian. Kalau masalah dihujat, saya enggak maksudku kena mental tidak mungkin lah, insya Allah.
mental sih enggak mungkin ya. Tapi secara emosi langsung membara, langsung menyala semua. Menyala bangku. Seperti itu. Tapi kan di situ saya harus belajar. Oh, enggak bisa hal-hal seperti ini. Ada sebuah kata-kata yang menarik saat itu ketika saya berdiskusi. Karena sesuatu yang berbau dengan politik jangan dimasukkan dalam hati. Karena ini enggak ada keuntungannya. Itu. Makanya ya sudahlah, yang sudah terjadi. Yang belum terjadi ya kita usahakan untuk sebaik mungkin. Ya sama dengan itu, jangan takut kamu mau bikin konten. Dihujat pasti. Nah, tapi yang perlu kita pahami teman-teman, kan kita juga harus bisa memilih mana sesuatu yang bisa, oh kira-kira sing tak omong ini kontroversi enggak? Ya. Nah itu loh. Nah kira-kira yang tak omongkan ini menimbulkan huru hara tidak? Apakah ini nanti memberikan manfaat kan atau enggak? Nah sama halnya dengan ini teman-teman IMM hari ini kan bikin OTT apa itu? Obrolin trending topik. Obrolin trending topik. Iya. Itu menjadikan produsen juga kan. Ya. Ya meskipun ada ini nanti gimana ya. Tapi kan sampean sudah mengakar. Oh kira-kira pembahasan kita akan iki. Oh manfaatnya apa untuk ini? Ya. Nggak mungkin kan kamu tiba-tiba bikin, ayo pokoknya ini. Sih disampaikan ya bingung kabeh. Ya, betul. Akhirnya apa? Manfaatnya ya ada manfaatnya tapi nihil. Minim loh. Ya. Nah, ya sangat besar. Sekarang apapun, aku yakin semua itu tidak mungkin tidak punya HP. Nah, tinggal kan kita mau menggunakan HP ini sebaik mungkin atau tidak. Mau jadi setan gepeng atau malaikat nih? Sekarang kalau nggak suka baca buku kayak gini, berat kan bawa kan buku berat. Ya. Kamu carilah buku PDF. Iya kan? Ya. Kalau aku nggak bisa baca PDF, jujur. Ngantuk aku. Oh, bawaannya itu malah mending nge-game aja. Iya, karena akhirnya sekalian kan udah megang gini kan. Betul. Saya sukanya baca buku yang seperti ini. Buku fisiknya. Dan kalau membahas terkait itu tadi ya, itu kan juga membahas terkait mental. Saya kemarin alhamdulillah menyelesaikan satu buku ya, bulan Januari kemarin. Itu berani untuk tidak disukai. Berani tidak disukai lah. Itu membahas terkait psikologi. Nah, di situ membahas bahwasanya kebahagiaan itu ini tergantung ya, bahagia tergantung perspektif ya. Tapi menurut Adler, kebahagiaan adalah ketika kamu memberikan manfaat kepada orang lain. Secara subjektif, ketika kamu merasa aku sudah melakukan iki. Tidak perlulah kamu melihat, meskipun nanti ada orang melihat, kamu itu gak guna. Apa simbol aku nih? Tapi ketika kamu sudah merasa, kayak ini berguna kok, dengan ada nilai-nilai di dalamnya ya tertentu, itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, tidak perlulah kita berbicara nanti aku gimana, bikinlah itu edukasi kan, ya kayak gini kan, biar apa? Biar kita melek politik. Hari ini Gen Z pemuda kalau tidak paham politik, hancur sudah. Karena kebijakan itu yang lewat politik, pendidikan bagus itu lewat politik, ya kan? Intelektual bagus ya lewat politik. Kemarin di Madiun kita mau bedah buku riset Indonesia, dibatasi kan? Itu juga politik. Akhirnya kan menumpulkan akal pikir kita. Betul. Makanya semua yang ada di dunia ini ada unsur politiknya. Nah, tinggal kita bisa lihat ini baik atau tidak. Nah, sama halnya dengan permasalahan di antara Israel dengan Palestina tadi. Itu. Masya Allah. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini nih. Sama-sama belajar kita ini. Berbobot sekali, Masya Allah. Saya suka tadi kata-katanya Mas Bana tadi ya. Lebih baik kita itu fokus terhadap apa yang bisa kita ubah. Jangan fokus pada hal yang tidak bisa kita ubah. Betul. Contohnya, kita nggak bisa mengubah sikap orang kepada kita. Mau orang itu membenci, mau orang itu memprotes kita dan sebagainya. Tapi kita bisa mengubah lewat konten apa yang mau kita buat. Apakah konten itu kontroversial atau tidak, seperti itu kan. Memang di dunia ini banyak sekali hal yang mungkin tidak bisa kita ubah gitu Mas Wana. Iya. Takdir tuh banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita terpaku di situ. Iya. Ketika ada masalah kita itu fokusnya ke masalah, nggak fokus ke solusi. Akhirnya tidak pernah ditemukan solusi tersebut. Wah, kalau membicarakan permasalahan seperti ini dengan Mas Bana ini sepertinya nggak cukup cuma 1 jam ini kayaknya. Benar-benar apa ya? Menurut saya ini kurang sekali gitu. Cuman
memang sekali lagi waktu kita terbatas gitu Mas Iya, Bana iya, ya. iya. Setelah ini juga mungkin aktivitas Mas Bana mau lanjut lagi kan ini setelah ini saya tahu ini. Iya, Memang sesibuk itu kok Mas Bana itu. ada waktunya ini. Masya Allah. Jadi mungkin untuk episode kali ini seperti ini saja Mas Bana ya. Oh, siap. Jadi kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai Boleh. masalah-masalah yang lain mungkin yang sama-sama berbobot seperti hari ini. Boleh. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan antum. Amin. Semoga bisa ada episode-episode selanjutnya untuk OTT ini, untuk Boleh, OTT KPK ini. Amin Meskipun lah. namanya agak sensitif tapi bagus. Enggak lah, ini apa ya, bagus lah. Bagus. Kan bisa diimprovisasi. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan kader IMM berkemajuan ya ini. Kader IMM progresif ya ini gitu. Melihat peluang, oh kayak menarik nih. Nah, kita buat. Oke. Nah, itu yang disebut dengan IMM masa depan. Masya Allah. Ya memang masa depan. Masa depan. Oke. Jangan menggembar-gemborkan tapi tidak ada perubahan, tidak ada transformasi. Itu dia. Seperti itu, Titiknya ya. di situ, poin pentingnya di situ. Itu kawan-kawan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaatan ya. Ya, saya juga terima kasih sudah diberikan waktu, sudah diajak diskusi bersama. Saya juga belajar. Nggak mungkin kan saya tidak belajar juga. Ya, tapi kalau bisa bukan hanya pembahasan-pembahasan yang bersifat agamis, politik, tapi sosial juga. Ataupun apapun yang bisa kita kritisi lah. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Pemerintah tidak mungkin. Betul. Nah, punya kepentingan masing-masing itu tadi. Makanya kita harus sering-sering baca buku, baca situasi. Kalau otak ini tidak diisi, teman-teman, ya, maka ya akal kita akan kosong. Nggak bisa berpikir. Betul, setuju sekali dengan itu. Ya. Admin catat ya, admin ya. Selain kita bikin tentang sosial, permasalahan sosial gitu ya. Permintaan dari ketua ini langsung pusat ini. Bukan saya ketua di sini. Oke. Mas Bana, mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini ada closing statement mungkin? Ya mungkin tadi yang saya ambil dari Kunto Wijoyo, bahwasanya ilmu itu tidak netral pada sebuah ketidakadilan. Artinya mari kita bersikap, ya, mari kita mengambil peran, ya, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dilindas, ya, baik itu kaum duafa, kaum mustadafin, dan kaum-kaum yang lain, maka kita punya kewajiban untuk membantu mereka sebagaimana kita menjadi kader Muhammadiyah, kita senantiasa belajar teologi Al-Ma'un. Nah, kalau kata Mbah Dahlan, kamu memang sudah hafal, tapi apakah kamu sudah mengamalkannya? Itu saja. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, Mas Bana, terima kasih banyak telah hadir pada sesi ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang Mas Bana sampaikan kepada teman-teman semuanya itu dapat menjadi motivasi dan api semangat gitulah ya. Amin. Saya juga semangat ini, jadinya semangat ini. Saya habis ini aktif IMM, insya Allah. Mantap. Mungkin hanya itu Mas Bana ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.